GoPro ngamuk nih, dari yang sensornya paling kecil, sekarang mereka punya sensor paling besar di kelas action cam. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera generasi terbarunya GoPro yang baru aja di-announce sama mereka. Dimana seru banget, kameranya tuh langsung dirilis dalam 3 seri yang semuanya menggunakan sensor yang cukup besar. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu buat teman-teman yang tertarik buat belajar videografi tanpa alat-alat yang ribet dan juga tanpa kru yang banyak. Kalian mungkin perlu untuk cek kelasnya Faim Ahmad di satsatshoot.com. Dimana di situ kalian bakal diajarin cara paling praktikal untuk membuat video yang bagus dengan gear yang simple, dan bahkan dia ada ngajarin sampai cara bisnisnya juga sampai kalian dapat klien. Dan bahkan buat para membernya itu juga bakal punya akses ke grup eksklusif di mana kalian bisa berdiskusi langsung di grup tersebut dengan si Faimnya sendiri. Kemarin sih ada ya tuker-tukeran job juga di dalam sana. Karena gue ada di dalam juga, cuma gue jarang berinteraksi di dalam grup tersebut. Tapi grupnya benar-benar aktif, seru, dan kalau kalian tertarik, kalian langsung cek aja di satsatshoot.com karena lagi harga promo buat 50 orang aja. Bener-bener murah banget, 150.000, karena waktu awal-awal dia punya kelasnya dan kita ada iklanin di podcast kita, itu harganya 300 ribuan lebih gitu ya. Jadi benar-benar menarik banget. Kalau kepo langsung aja main ke satsatshoot.com atau linknya ya udah gua kasih juga ada di deskripsi. Nah, balik lagi ke pembahasan seputar GoPro sendiri. Dan GoPro-nya mana ya? Kita masih ada ya GoPro-nya ya. Ini dia gitu ya untuk GoPro yang lama. Tapi GoPro yang terbaru ini menurut gua berusaha untuk mengurangi kata-kata menarik sebenarnya di video-video gua pembahasan rumor karena gua terlalu sering menggunakan kata-kata tersebut. Tapi menurut gua ini seru. Terganti dengan kata seru. Dan di sini mereka tuh langsung merilis 3 series di series generasi barunya GoPro ini. Sebenarnya mirip-mirip, cuma ada kayak pembagian secara fungsi dan juga secara kelas aja. Tapi yang menarik, dia tidak menggunakan kata Hero. Jadi bukan GoPro Hero yang keluar di sini, merupakan GoPro Mission 1. GoPro Mission 1 series. Ada 3, yaitu ada Mission 1 yang biasa, ada Mission 1 Pro, dan juga ada Mission 1 ILS atau Interchangeable Lens. S-nya apa ya? Apa udah lens sama S-nya gitu yang di akhir ya? Tapi ya, itu kita bahas nanti yang ILS karena ada apa ya, beberapa hal yang memang cukup menjawab juga dari teaser-teaser yang sebelumnya. Tapi yang jelas GoPro ini yang pertama update besarnya yang menurut gue gokil banget adalah soal ukuran sensornya. Karena tadinya GoPro itu bawa ukuran sensor yang paling kecil, dimana para pesaingnya itu udah bawa 1/1.3 inch rata-rata gitu ya. Bahkan kalau kita ngomongin Insta360, dia di versi yang Go Ultra itu udah lebih gede lagi di 1/1.29 apa 28 gitu ya. Tapi ya sebenarnya mirip-mirip 1/1.3 inch kurang lebih. Dan DJI juga bawa ukuran sensor yang sama, bahkan itu semenjak yang versi Action 4. Kalau nggak salah gitu, Action 4, Action 5 Pro itu bawa 1/1.3. Bahkan sekarang di Action Cam kecilnya aja, Osmo Nano, itu dia juga bawa sensor tersebut. Cuman di yang flagship terbarunya, yang ini Action 6, dia 1/1.1. Jadi agak apa ya, lebih besar lagi gitu kan. Tapi GoPro yang tadinya 1/1.9 inch, kecil banget kayak sensor kamera HP, tiba-tiba meluncurkan si Mission 1 series ini. Sesuai namanya, Mission 1, dia menggunakan 1 inch sensor. Dan itu resmi membuatnya jadi action cam dengan sensor terbesar yang kita ketahui saat ini. Walaupun ini kan masih announcement ya, dan biasanya perilisan GoPro itu ya di sekitar September, Oktober kalau nggak salah. Dan kita tidak tahu juga yang di belakang layar atau yang di belakang tirai dari DJI nanti, dari si Insta360 di tanggal-tanggal tersebut kita belum tahu isinya ada apa. Tapi paling nggak dengan Mission 1 series ini keluar, kita tahu sekarang dia adalah satu-satunya action cam, bukan kamera compact ya, dia action cam yang pakai sensor 1 inch paling besar di market saat ini. Mungkin gue belum bisa bilang di market karena belum dijual juga gitu kan, tapi yang kita ketahui saat ini. Lalu yang jadi pembaruan besarnya juga adalah generasi terbaru dari prosesor mereka, yaitu GP3 prosesor untuk si GoPro ini, yang membuatnya bisa memproses
data-data yang lebih besar dan juga sepertinya lebih efisien gitu. Sehingga mungkin heat issue-nya bakal, sebenarnya yang belakangan juga GoPro udah nggak terlalu masalah sih, tapi kan tadinya pakai sensor kecil juga. Cuman sekarang dengan sensor yang gede harusnya load-nya lebih berat dan mungkin secara heat management-nya lebih baik dengan si prosesor barunya ini. Dan kalau kalian lihat spek videonya, dia itu bisa membawa sampai 8K open gate. Bahkan fotonya gue nggak catat di sini sih. Seingat gue fotonya itu bisa sampai 50 megapiksel gitu. Yang berarti itu adalah real resolution dari si sensornya sendiri gitu. Dan menurut gue balik lagi itu benar-benar spek yang gila gitu kan. Dan coba kalian telah ya, dia bawa sekarang 8K open gate. Menarik karena mengikuti bahasa-bahasa marketing dari brand-brand kamera yang lebih profesional gitu. Brand-brand kamera mirrorless. Tapi gini, kalian juga harus note, gue juga harus ingetin gitu ya. Kalau open gate di action cam itu bukan hal baru. Tapi gua memang pernah lumayan marah-marah. Maksudnya marah-marah di sini aja gitu ya, di video. Gua marah-marah sama GoPro. Karena GoPro itu kalau nggak salah di seri 10 atau seri 11 gitu. Dia tuh punya fitur open gate. Cuman dia punya penamaan sendiri yang... Lu inget nggak namanya di GoPro sekarang? Namanya full frame. Jadi gue sebel banget gitu. Jadi GoPro tuh kalau nggak salah entah di 10 atau di 11 gitu. Dia ubah sensornya ke sensor kotak. Dan dia bisa menghasilkan video full dari sensornya tersebut. Kalau nggak salah 11 deh yang kita punya juga. Ini 11 kan? Iya 11. Kalau kalian reviewnya kita ada demoin juga. Dia record kotak full sensornya. Cuman dia menambahkan mode tersebut full frame. Gitu. Jadi bikin... sebagai reviewer kamera bikin sebel banget gitu kan. Padahal full frame tuh udah ada penamaan sendiri. Tapi akhirnya mereka tobat, sekarang dia pakai naming SIM yang benar menurut gua, yaitu 8K dengan open gate gitu. Tapi ya balik lagi, fitur tersebut sebenarnya open gate itu di GoPro 11 sudah ada, di DJI ada, di ini juga ada. Cuma namanya beda-beda aja. Tapi mereka memanfaatkan keseluruhan sensor. Dan di GoPro sendiri ini jadi hal yang mantap. Karena kalau dulu sensornya kan kecil. Nah di sini di Mission One ini sensornya udah 1 inch. Jadi ketika dia memanfaatkan keseluruhan sensornya dengan nama open gate tadi, dengan tipe video open gate tadi, dan resolusinya 8K, otomatis itu adalah processing power yang jauh lebih besar dari zaman GoPro yang sebelum-sebelumnya. Sekarang buat yang tipe interchangeable lens sendiri, GoPro Mission One ELS. Ini produk yang agak unik sih. Jujur, menurut gua itu nggak terlalu praktikal ketika lu bisa gonta-ganti lensanya. Tapi opsi yang menarik gitu ya, opsi yang fun to have, atau apa sih orang bilang, bukan fun to have, nice to have gitu ya, buat temen-temen yang agak gila teknologi, gila hal-hal unik. Menurut gua seru, gua sih tertarik. Cuman kita lihat nanti harganya berapa, gua belum tahu juga. Tapi ya dia pakai mounting yang udah existing juga. Mountingnya adalah micro four third, which is kalau kalian cari lensa-lensanya itu lumayan banyak. Dan memang mountingnya ini juga tidak ada autofocus. Jadi dia full manual fokus. Tapi kalau kalian cari manualnya harusnya sih kayak dari TT Artisan, Seven Artisan. Dari dulu tuh jual lensa-lensa manual yang murah punya, tapi oke banget gitu ya untuk di ranah micro four third. Jadi ya itu bisa jadi opsi kalian juga. Tapi balik lagi kayak agak kurang praktikal gitu. Gue jadi bawa kamera kecil dengan mounting micro four third yang ya kalau nyimpen di tas paling enggak gitu ya bisa gedenya tuh gedean ke depan gitu dibandingkan gede bodinya. Jadi agak kurang praktikal, tapi itu cukup menjawab pertanyaan gua waktu mereka keluarin video-video teasernya. Karena video-video teasernya tuh ada yang makro banget gitu kan, gambarnya tajam banget. Terus ada yang dia gambarnya juga depth of field-nya dalam banget. Yang kalau nggak salah tuh videonya pohon ketiup angin gitu, terus lagi hujan-hujan. Itu kita bisa lihat ada foreground-nya, ada background-nya juga gitu kan. Jadi kayak, hah, itu pakai action cam. Nah di sini terjawab, ya bisa pakai action cam, pakai si GoPro ini dengan yang versi interchangeable lens gitu. Berarti menggunakan lensa-lensa micro four third. Seru, tapi untuk sekarang gue sih nggak lihat dia sebagai practical use ya. Masih lihatnya sebagai kamera yang kayaknya nice to have aja, kamera yang seru. Apalagi dengan sensornya yang 1 inch, tapi mountingnya micro four third, yang berarti kalian kayak membuang image circle yang lumayan juga gitu kan. Dan mountingnya juga jadinya ukurannya kan gede ya, segede mounting micro four third gitu kan, di kameranya yang kecil banget padahal gitu, kamera-kamera action cam. Tapi balik lagi, opsi yang menarik, gua rasa orang akan tetap tertarik sih untuk beli. Balik lagi, mungkin ini akan ditentukan sama pertanyaan besarnya, yaitu bakal dijual di harga berapa. Karena kalian harus menyesuaikan ekspektasi juga. Dulu zaman ketiganya ada dan GoPro masih jaya gitu ya. Maksudnya
Ya sekarang juga masih ada sih, cuman sekarang kan harga udah aur-auran. Tapi dulu pas GoPro Jaya tuh GoPro ya harganya paling mahal gitu. Harganya waktu gua beli yang versi 11 ini kalau nggak salah, dan inget ya itu tahun berapa gitu. Mungkin udah 3-4 tahun yang lalu. Itu harganya 10 juta gitu. Sedangkan si ini aja nih Action 6 yang terasa cukup mahal ini harganya 7 jutaan gitu. Kenapa gue bilang terasa cukup mahal? Karena sebenarnya lu masih bisa dapat yang cuma kualitasnya berkurang dikit. Lu ngambil Action 5 Pro itu harganya masih dapat di 5 jutaan gitu. Jadi ya menurut gue masih worth it juga kalau ngambil Action 5 Pro. S Pro lumayan mahal, lumayan mahalnya berada di 7 jutaan gitu ya. Memang kayak flagshipnya mereka ketemu flagshipnya gitu kan. Nah dulu tuh GoPro start toko-toko yang nggak jelas, karena kan ada toko-toko yang mungkin sebelum masuk resmi banget, ada toko-toko yang kayak jualan produk Apple ya, ada toko-toko yang udah jualan duluan mahal banget, nanti yang resminya jualan. Nah beberapa toko kurang jelas tersebut jual GoPro-nya agak murah gitu kan, itu aja kayak bisa 9 jutaan doang murah-murahnya gitu. Dan GoPro tuh datang tanpa aksesoris. Aksesoris cuma yang di bawah doang, sama ya kalau ada quick release mungkin quick release sekarang. Ya kalau sekarang kan ininya finger ininya udah bisa pakai tripod juga ya. Tapi ya minim aksesorisnya dan ya lumayan mahal. Makanya gue agak kepo sih kalau nanti si Mission One ini keluar di harga mepet XM5 gitu ya. Repot juga sebenarnya. Soalnya kalau buat gue sih kalau mereka keluar di harga 9-10 juta masih worth it sih gitu. Cuman kayaknya enggak, tapi kalau misalkan iya, harganya mereplace seri GoPro Hero gitu kan di harga yang 10 juta ke bawah, menurut gue sih beli kayaknya. Gue sih masih sangat-sangat tertarik. Cuma kalau udah kayak 12 juta, 13 juta, wah itu sudah. Gue sih mungkin masih ada keharusan untuk beli ya, untuk bahas juga buat kalian. Tapi agak sulit mungkin untuk merekomendasikannya. Coba balik lagi, kita lihat nanti dijual harga berapa, kita belum tahu datanya dan mungkin secara real use-nya bakal seperti apa. Tapi gue sangat excited dengan announcement ini. Kita lihat, mungkin semoga aja udah banyak yang experience nanti di NAB gitu ya, dan mungkin udah ada gambaran-gambaran bocoran harganya. Tapi ya paling nggak kita bisa lihat di tahun ini GoPro mengambil langkah yang cukup signifikan. Lowlight gimana? Ada info belum ada? Dia lowlight-nya sih banyak promosiin juga ya, tapi gue nggak tahu apa faktor karena sensornya tambah gede aja atau karena ada processing power dari si GP3-nya ada bantu algoritma lowlight. Kita belum tahu, tapi mereka mempromosikan lowlight-nya bagus gitu. Jadi ya harusnya udah bisa bersaing lah sama DJI sama S Pro. Ya lawan beratnya kalau kita ngomongin lowlight, S Pro sih. S Pro dan S Pro 2 dan Go Ultra gitu ya. Si Insta360 itu lowlight-nya gila banget. Tapi ya kita lihat nanti. So far gue excited. Silahkan kalian taruh juga gimana pendapat kalian seputar GoPro Mission One ini di kolom komentar. Apakah kalian tertarik buat beli? Apakah kalian jadi nahan dulu buat beli DJI atau Insta360 buat lihat si GoPro ini? Silahkan taruh semuanya. Atau kalau kalian kontra juga kayak ini, busuk, jelek, apa segala macam, kalian punya ekspektasi, silahkan taruh aja semuanya di bawah. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa ngisi waktu kalian. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.